Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading hari ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa kalau kita semua boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak setiap jemaat untuk dapat menyimak warta kita hari ini dan kegiatan gereja kita selama sepekan. Yang pertama, ibadah doa Kamis 2 Desember 2021 akan diadakan pukul 7 malam melalui live recording. Untuk channel dan link akan dibagikan pada hari yang sama. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa ini. Yang kedua, pada hari Sabtu diadakan 3 kegiatan berikut ini. Yang pertama, kelas katekisasi pada pukul 16 sampai dengan 17.30. Khusus informasi ini diberitahukan bahwa baptisan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 8 pagi. Untuk tempat akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian ada persekutuan remaja yang diadakan pada pukul 17.30 sampai dengan 18.30 dan dilanjutkan dengan persekutuan pemuda pada pukul 7 malam. Kami mengundang setiap remaja, pemuda-pemudi untuk bersama-sama mengikuti ibadah tersebut. Dan warta yang ketiga, kami mengundang untuk setiap jemaat dapat menghadiri dan mengikuti ibadah raya pada hari Minggu pukul 10.30. Dan khusus untuk sekolah minggu diadakan pukul 9. Mari kita mengundang adik-adik kita, anak cucu kita untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan sejak dini. Dan yang terakhir, kami atas nama hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta kita hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita masuk dalam saat teduh.
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang agung. Engkau adalah seorang yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Marilah kita mengagungkan namanya dengan pujian bagi Allah yang mulia. Yang bertata
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini ya Tuhan, Kau memimpin setiap langkah kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama duduk diam bersama setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan, dan terlebih khusus kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau turut hadir dan bekerja di dalam setiap hati kami, supaya kami benar-benar boleh merasakan ya Tuhan kehadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita masuk ke gerbang-Nya dengan hati penuh sukacita. Kita mengangkat pujian sebab Tuhan Dia baik. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan melanjutkan sesi kita yang terakhir tentang iman yang berbuah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena waktu ini kami boleh duduk sejenak di hadapan hadirat Allah untuk menyiapkan hati dan hidup kami menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara dan menyampaikan firman bagi kami, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Tuhan, kami dengan kerendahan hati mohon Tuhan terus mengajarkan kami, menuntun kami, membimbing kami dengan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan, hidup kami berjalan dengan lurus ke arah pimpinan dan kehendak Allah bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita boleh kembali membaca beberapa bagian dari firman Tuhan untuk tema bulanan kita yang terakhir di bulan ini, yaitu iman yang berbuah, seri yang keempat. Saya mengajak kita membaca ada 4 bagian firman Tuhan. Yang pertama Matius 20 ayat 28, nanti yang kedua Titus, nanti yang ketiga 2 Korintus, dan kita lihat 2 Korintus di bagian yang lain juga. Yang pertama Matius 20 ayat 28 berkata demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua Titus 3 ayat 9 sampai yang ke-11. Titus 3 ayat 9 sampai 11 berkata begini, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan selisih, silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Lalu 2 Timotius 2 ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Terakhir 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, inilah tema terakhir kita di bulan November, yaitu yang berbuah, seri yang keempat. Minggu pertama kita sudah lihat iman yang berbuah itu apa, kita udah belajar. Lalu minggu kedua kita sudah lihat apa harapan Allah akan iman yang berbuah itu. Kemudian minggu ketiga ya diisi oleh pendeta Samuel, itu bicara tentang apa tindakan Allah terhadap iman yang tidak berbuah. Dan hari ini berbicara tentang apa saja hambatan-hambatan iman yang berbuah. Nah kalau kita mempelajari Alkitab Bapak Ibu, ya kalau kita belajar Alkitab dan juga belajar tentang pertumbuhan iman, ternyata pertumbuhan iman itu berbeda-beda pada setiap orang. Ya, sangat berbeda pada setiap orang. Ada iman yang lambat sekali bertumbuh dan berbuah, tapi ada yang begitu cepat bertumbuh, gitu ya. Tapi ada juga sebagian orang yang imannya berbuah banyak, sementara ada sebagian imannya tidak berbuah sama sekali. Jadi di sini kita lihat bahwa di setiap orang pertumbuhan iman itu berbeda-beda, dan iman yang berbuah itu juga berbeda-beda, nggak sama saudara-saudara. Nah pertanyaannya begini, ya, kenapa ada iman yang cepat bertumbuh, ya, ada yang lambat bertumbuh? Kenapa ada pertumbuhan iman yang berbeda-beda pada setiap orang? Yang kedua, kenapa buah iman setiap orang percaya itu berbeda-beda? Kenapa nggak lebat semua gitu? Kenapa kok ada yang banyak, ada yang sedikit? Kenapa, saudara-saudara? Saudara, kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, ternyata yang membuat pertumbuhan iman dan iman yang berbuah itu berbeda-beda, itu adalah karena adanya hambatan-hambatan yang dialami setiap orang percaya, sehingga imannya ya terlambat untuk bertumbuh atau sangat perlahan-lahan bertumbuh. Sebagian orang begitu cepat, ada orang yang begitu cepat berbuah, ada orang yang begitu lambat berbuah.
itu karena hambatan-hambatan terhadap iman itu sendiri. Ya, hambatan dan halangan-halangan iman itu pada setiap orang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang begini, apa saja halangan-halangan iman kita berbuah? Apa saja hambatan-hambatan iman kita berbuah? Saudara-saudara, saya melihat ada 3 hambatan iman yang sangat berpotensi menghambat iman kita berbuah. Yang pertama adalah itu sikap yang hanya menerima terus-menerus, tetapi sedikit sekali atau sama sekali tidak memberi. Ya, ini hambatan pertama, yaitu sikap hidup yang cuma menerima saja, menerima terus-menerus gitu ya, dari Tuhan, dari orang lain. Tapi kita tidak pernah membagi hidup itu kepada orang lain. Saudara, ini hambatan iman yang pertama sehingga tidak berbuah. Saudara, Matius 20 ayat 28 berkata begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Yesus datang, dia bukan untuk dilayani, dia bukan hanya untuk menerima saja, tetapi dia melayani, dia memberi. Itu yang dia kerjakan. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang Timur Tengah, kita tentu ingat yang namanya Laut Mati. Laut Mati itu kenapa disebut Laut Mati? Emang dia mati kayak manusia mati? Itu dikarenakan dia dapat suplai air dari Sungai Yordan, dalam peta itu ada. Lalu mandek sampai di situ. Laut Mati tidak lagi mengarahkan aliran air ke tempat lain, tidak. Dia sampai di situ saja. Itu sebab disebut Laut Mati. Semua laut yang lain itu ada yang dia terima, ada yang dialirkan ke tempat lain. Nah, Laut Mati nggak begitu. Dia sampai di situ, mandek di situ saja. Itu sebabnya laut ini disebut Laut Mati. Dan kadar garamnya sangat tinggi, saudara-saudara. Ya, sampai orang bisa berenang dan terapung di situ saking kadar garamnya begitu tinggi, dan tidak ada kehidupan di situ. Ya, karena terlalu asin. Nah, saudara-saudara, secara rohani kita bisa seperti Laut Mati. Kita bisa seperti Laut Mati, saudara-saudara. Ya, kalau kita cuma menerima saja dari Tuhan, menerima saja, tapi kita nggak pernah membagikan itu, mengaplikasikan itu bagi orang lain, saudara, iman kita akan menjadi mati, ya, mandul di situ. Dan situasinya kalau sudah begitu, jangan harap imanmu berbuah. Kenapa? Karena berhenti pada dirimu. Tidak akan pernah berbagi kepada orang lain. Sebab ketika kita berbagi iman kepada orang lain, maka itu artinya iman berbuah. Tapi kalau mandek sampai sama kita saja, wow, itu namanya mati, saudara-saudara, ya. Saudara, sama seperti kalau kita makan terus, ya. Coba bayangkan, kalau kita cuma makan terus gitu ya, lalu kita nggak buang-buang, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, makan setiap hari tapi nggak buang-buang, nggak ada salurannya macet, kira-kira begitu. Kira-kira kita akan apa? Kita akan sakit, ya. Kenapa? Karena kotoran makanan yang kita makan itu menjadi racun di dalam tubuh kita. Kita akan menjadi sakit. Nah, begitupun kita secara rohani. Kalau kita cuma makan terus saja, makan terus firman Tuhan, makan terus, ya, hidup relasi dengan Tuhan kita, terus saja terima dari Tuhan, tapi kita nggak pernah mengaplikasikannya, nggak pernah menerapkannya, saudara-saudara, kita akan sakit secara rohani. Nah, orang yang sakit secara rohani, saya mau kasih tahu, ini kuncinya, atau ini adalah satu penyebab. Saudara harus tahu ini. Kenapa ada orang yang sering berkata, aduh, hidupku rasanya hampa, hidupku ini rasanya kosong, hidupku ini rasanya membosankan, tidak berarti, hidupku ini nggak ada bahagianya, padahal aku banyak harta, banyak kekayaan, tapi nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, hampa, kosong. Dan dia terjadi yang namanya depresi rohani. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena engkau tidak pernah membagi kepada orang lain. Kau cuma terima terus menerus, dan kau nggak pernah membagikannya bagi orang lain. Imanmu tidak berbuah, maka kau akan merasakan kehampaan, kekosongan. Hidup menjadi berarti ketika kita menolong orang lain, membagikan hidup dan iman kita, buah-buah iman kita berikan bagi orang lain. Maka waktu itulah engkau akan merasa sangat berarti. Jadi ini penyebab dari kehampaan itu, saudara, ya.
Saudara, ada seorang pemuda bernama Gary. Pemuda ini bernama Gary, ia masih sangat muda dan masih single. Tapi dia sudah sukses sebagai agen asuransi. Saudara-saudara, dalam kisahnya ia sudah mempunyai mobil yang bagus. Bahkan dia sudah beli rumah yang cukup besar untuk masa depannya. Dan dia masih single, saudara. Nah, Gary sebetulnya ya sudah memberikan hidupnya bagi Tuhan Yesus. Ya, dan dia sudah rajin ke gereja gitu ya, rajin beribadah, dia rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab, dia rajin ikut Bible study gitu ya. Dia juga nggak buat dosa, nggak buat masalah bagi orang lain. Ini Gary, ya. Tapi suatu ketika dia merasa hidupnya hampa, dia rasa hidupnya kosong, dia rasa hidupnya nggak berarti, nggak bahagia. Lalu dia datang ke Pak Pendetanya dan dia konseling sama Pak Pendetanya. Pak Pendetanya tanya, kamu sudah hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh belum? Dia bilang iya. Dia sebutkan satu persatu. Dia sudah ke gereja, rajin baca firman dan rajin pelayanan dan sebagainya. Tapi Pak Pendeta bertanya satu hal begini, Gary, apakah kamu telah melakukan sesuatu untuk orang lain selama setahun ini? Lalu si Gary ini kaget. Ya Pak Pendeta, ada apa gitu ya. Ternyata dia nggak pernah melakukan. Dia seorang yang hanya menerima saja, tapi dia nggak pernah membagi hidup bagi orang lain. Akhirnya Pak Pendeta itu berbuat satu kesimpulan begini. Kelihatannya hidup Anda hanya berpusat pada diri Anda saja. Dan Anda kelihatannya hanya memperhatikan diri sendiri saja. Dan tidak mau memperhatikan orang lain. Dan terakhir Pak Pendeta itu bilang, saya pikir itulah yang menyebabkan Anda depresi secara rohani. Saudara-saudara sekalian, kita mesti hati-hati dengan hambatan rohani ini ya, hambatan ini saudara-saudara. Kalau kita cuma menerima terus-menerus, kita nggak pernah meng-sharekan bagi orang lain, membagi bagi orang lain, hidup kita akan hampa, hidup kita akan kosong, bosan, tidak bahagia, bahkan bisa depresi rohani seperti yang Gary alami saudara. Dan iman kita tidak akan pernah berbuah. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Karena itu kita mestinya melayani, ya, berbuah bagi orang tuh, bagi orang lain, bagi Tuhan, sehingga buah iman kita, ya, bermanfaat bagi orang lain. Pada waktu itulah kita akan memiliki hidup yang berarti. Saudara-saudara, ini yang pertama. Sekarang kita lihat hambatan yang kedua. Apa yang membuat iman kita tidak bisa berbuah? Yang kedua adalah itu karena sikap yang tidak mengutamakan yang utama, tetapi yang tidak utama. Ya, itu karena sikap kita tidak mengutamakan yang utama. Saudara, hambatan ini seringkali tidak disadari oleh orang Kristen. Enggak sadar ya. Seringkali enggak sadar ya. Mereka berpikir mereka sudah melakukan yang terbaik, yang termulia bagi Tuhan. Mereka berpikir dan merasa sudah melakukan yang baik, yang benar bagi Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan dan kerjakan itu bukan yang terutama, tetapi sesuatu yang gak penting. Betapa bodohnya hidup kita, iman rohani kita, kalau kita berpikir sudah melakukan yang baik dan benar bagi Tuhan, yang mulia bagi Tuhan, ternyata yang kita lakukan bukan yang penting bagi Tuhan dan bukan yang utama menurut Tuhan. Betapa sedihnya kalau hidup kita demikian, saudara-saudara. Ini sama seperti orang yang mau bertinju, saudara ya. Misalnya saya mau bertinju dengan seseorang nih. Kira-kira bulan depan pertinjuan itu akan dilaksanakan, kira-kira begitu ya. Wah, lawan saya dia sudah concern melatih ototnya, melatih kecepatannya, melatih fisiknya, melatih tekniknya. Concern selama sebulan. Lalu saya yang akan bertinju sama dia, saya nggak concern bagian itu. Saya concernnya adalah kira-kira di sana nanti ringnya kayak apa ya? Kira-kira berapa ya penonton akan hadir ya? Nanti saya akan pakai kostum kayak apa ya waktu tampil ya? Lalu saya pilih sarung tinju saya yang warna apa yang cocok ya? Dia lawan saya memperhatikan hal-hal yang utama untuk bertanding dengan saya. Sementara saya memperhatikan yang bukan utama. Saya bukannya concern melatih fisik, melatih kecepatan, melatih daya tahan. Yang saya perhatikan apa? Ringnya, penontonnya, suasana di sana nanti. Yang itu saya pikirkan. Bayangkan kalau benar saya bertanding dengan orang yang seperti itu, kira-kira siapa yang menang, saudara? Sudah pasti dia yang menang dan saya yang kalah.
Kenapa? Karena saya tidak memperhatikan, saya tidak fokus pada hal yang utama. Saudara, di dalam iman kita, ini bisa jadi penghambat. Ketika engkau mengutamakan yang bukan utama, maka itu akan menjadi penghambat imanmu berbuah. Saudara, banyak orang yang tidak bisa berbuah dalam iman karena mereka mencari-cari yang bukan utama, memperhatikan yang bukan utama. Nah, dari bacaan kita tadi, saudara, ada 4 atau 5 hal yang tidak utama, yang seringkali kita terjebak di situ. Pertama adalah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Ini kata Alkitab tadi. Nah, sifat manusia itu suka mencari-cari kesalahan orang lain, sifat suka mengkritik orang lain, ya, sifat manusia yang mau menang sendiri, nggak mau dengar pendapat orang lain, gemar membicarakan orang lain alias gosip gitu ya. Akhirnya membuat orang lain tersinggung dan marah dan pergi misalnya ya. Kalau sudah begini, saudara-saudara, iman kita nggak mungkin berbuah. Karena kita memperhatikan bukan yang utama, tapi yang aneh-aneh kayak gitu. Yang kedua, hal yang bukan utama, yang tidak seharusnya kita perhatikan, ini masalah persoalan silsilah. Tadi ayat itu dikatakan, ini bicara tentang dari mana asal usul seseorang, ya. Ini menuju kepada rasis gitu ya. Oh, ini etnisnya lebih rendah dari etnis saya. Lalu kita membedakan rambut yang lurus dengan yang keriting misalnya, yang kulitnya putih dengan yang hitam misalnya ya. Kita terus bicara soal silsilah. Lalu akhirnya kita hanya bisa bersahabat dengan orang yang sama warna kulitnya dengan kita, dan kita menolak bersahabat dengan orang yang berbeda penampilannya dengan kita. Saudara-saudara, kalau ini yang kita perhatikan, kau tidak akan pernah berbuah. Kenapa? Ini akan menjebak saudara, bukan yang utama. Ini sesuatu yang bukan utama yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, kita sering terjebak juga dengan yang namanya percekcokan, pertengkaran, saudara-saudara. Nah, iman gak mungkin bertumbuhlah di dalam percekcokan, di dalam pertengkaran, di dalam konflik. Yang gak mungkin bertumbuh. Yang keempat, omongan yang kosong, kata Alkitab tadi. Ini bicara tentang pembicaraan yang sia-sia yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, pembicaraan yang mengandung motif-motif tertentu untuk maksud tertentu, atau kata-kata yang memperalat Tuhan untuk maksud kita sebagai manusia. Kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak membangun, tapi justru menyakiti hati sesama kita. Kata-kata yang sombong, yang arogan, yang tidak bermanfaat sama sekali bagi orang lain. Sehingga ini disebut omong kosong. Kalau kau terjebak di dalam omong kosong seperti ini, imanmu tidak akan berbuah. Karena orang melihat bukan sesuatu buah, tetapi sesuatu buah yang gak baik. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, hal-hal yang bukan utama, yang tidak perlu kita perhatikan, itu omongan yang tidak suci. Tadi dikatakan bahwa omongan yang tidak suci, ini pembicaraan atau perkataan yang kotor, yang kasar, yang jahat, yang mematikan karakter orang lain. Atau mereka yang bercanda, tetapi cenderung kepada hal-hal yang kotor, ya, merendahkan, menajiskan, jahat, dan perbuatan-perbuatan dosa, atau membuli orang misalnya. Ya. Nah, di dalam omongan-omongan yang kosong, yang kotor, yang tidak suci seperti ini, nggak mungkin kita bertumbuh. Ya. Sebab melalui ini semua, saudara, pertumbuhan iman kita akan dimatikan. Nah, saudara-saudara, kita mesti hati-hati dengan jebakan daripada hambatan yang satu ini. Banyak orang nggak sadar kalau dia sudah terjebak dalam hal-hal yang tidak utama ini. Nah, mestinya iman kita, ya, supaya berbuah, kita memperhatikan yang utama, yang penting bagi Tuhan, bukan yang kayak tadi itu. Makanya ayat-ayat dikatakan, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran, hindari. Yang kedua, hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Dan ini jelas sekali Alkitab mengatakan demikian. Artinya apa? Hindarilah yang bukan utama, tapi fokuslah pada hal-hal yang utama. Yang terakhir, saudara, apa hambatan yang bisa membuat iman kita tidak bertumbuh? Yang ketiga, yaitu sikap hidup oleh perasaan, bukan oleh iman. Artinya orang hidup oleh perasaan, bukan oleh iman. Ini sangat-sangat tidak bisa bertumbuh dalam iman, dan imannya juga nggak bisa berbuah.
2 Korintus 5 ayat 7 tadi berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Saudara, kenapa ada banyak orang Kristen yang galau? Kenapa banyak orang Kristen yang baperan? Ini bahasa anak muda sekarang. Kenapa? Saudara, orang Kristen yang galau, orang Kristen yang baperan secara iman dan rohaninya, ini dilatar belakangi karena sikap hidup yang gak sesuai firman. Mereka hidup bukan karena percaya, tapi mereka hidup karena melihat. Nah, orang kalau melihat situasi dunia ini, mana ada situasi di dunia ini yang menenangkan? Mana ada situasi kondisi di dunia ini yang membuat kita damai sejahtera? Enggak ada. Maka selama engkau hidup karena melihat, engkau akan terus galau, engkau akan terus baperan. Dan selama engkau hidup karena melihat, karena perasaan ini, imanmu susah sekali berbuah. Bapak, Ibu, Saudara, ya, orang yang hidup berdasarkan perasaannya dan karena ia melihat, ini gampang sekali khawatir, gampang sekali takut, gampang sekali putus asa, gampang sekali menyerah terhadap keadaan. Tapi sebaliknya, orang yang hidup karena iman, orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat, maka ia tidak mudah galau, ia enggak mudah khawatir, enggak mudah takut, enggak mudah putus asa, dan tidak mudah menyerah. Dalam situasi seperti itu, dengan sikap iman seperti itu, iman akan bertumbuh, iman akan berbuah. Wow, kiranya ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Saya enggak tahu iman Bapak Ibu di rumah, iman yang seperti apa. Apakah engkau hidup karena perasaan, karena engkau melihat, atau engkau hidup karena beriman, karena percaya pada Tuhan? Kalau engkau hidup karena percaya pada Tuhan, karena beriman pada Tuhan, terpujilah Tuhan. Tapi kalau selama ini engkau hidup karena perasaan, karena melihat dunia ini, maka tidak heran engkau mudah takut, mudah khawatir, mudah putus asa, mudah menyerah. Dan dalam kondisi itu imanmu enggak bisa berbuah. Ayo, mari kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan meneguhkan iman kami sekali lagi. Di akhir bulan November ini, kami boleh menyadari bahwa ada begitu banyak halangan-halangan, hambatan-hambatan yang bisa mematikan pertumbuhan iman, yang bisa memandulkan iman kami sehingga tidak berbuah. Tuhan, kami sudah merenungkan ada 3 hal. Biarlah kami berhati-hati dengan 3 hal ini. Kami boleh hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan iman setiap umat-Mu di tempat ini terus bertumbuh dan akhirnya berbuah banyak bagi Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, teguhkan panggilan kami, iman kami di hadapan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Kita sudah mendengar seri khotbah di sepanjang bulan ini yang berbicara tentang iman yang berbuah. Tentunya di dalam menghadapi setiap tantangan tersebut, kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan supaya kita bisa melewati setiap rintangan tersebut. Dan pada akhirnya kita dapat menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian setia. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berguna, langit pun goncang, dan iblis pun diam bekerja. Banyak anak Tuhan tersesatkan. Apakah engkau juga bimbang hatimu buat kita berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi Rajamu tetap setialah, setia
Tuhan tahu setiamu. Jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglima-Mu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahanmu tak yang bakat, yang digantinya mahkota mulia. Biar kembang hidupnya pun sesahulah yang setia. Raya berkata, hai engkau, masuklah dan berjalan denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan segala gereja dari segala tempat dan dari segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing.
Kita pulang sebagai orang-orang yang imannya berbuah lebat bagi Tuhan, dan yang waspada dan hati-hati akan setiap hambatan-hambatan, halangan-halangan yang menghambat iman kita berbuah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh sampai bertemu minggu yang akan datang. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada